CNN Indonesia Breaking News. Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Breaking News dan kembali kami informasikan peristiwa jatuhnya pesawat milik TNI AU. Pesawat Hercules C-130HS milik TNI Angkatan Udara dengan rute Malang, Timika, Wamena jatuh di kawasan Pegunungan Wamena, Papua Minggu pagi. Hingga kini 12 orang penumpang dinyatakan meninggal. Menurut Kepala Staf Angkatan Udara Marskal TNI Agus Supriyatna, pesawat Hercules terjatuh saat menjalani misi kenaikan tingkat dari kapten menjadi kapten pilot. Pesawat dinyatakan hilang kontak ketika dalam perjalanan dari Timika menuju Wamena. Pesawat berangkat pukul 5:35 waktu Indonesia Timur dan rencananya tiba pukul 6:13 waktu Indonesia Timur. Tepat pukul 6:09 waktu Indonesia Timur, Menara Bandara Wamena menyatakan pesawat hilang kontak. Dugaan awal pesawat jatuh akibat cuaca kurang bagus. Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Agus Supriyatna menyatakan telah mengirim sejumlah pesawat untuk mengevakuasi seluruh korban secepatnya. Pesawat Hercules ini merupakan pesawat yang hibah dari Australia pada tahun 2013. Pesawat ini sudah melakukan upgrade dengan mesin baru. Dari informasi yang kami himpun, sekitar pukul 6:09 waktu Indonesia Timur, pesawat Hercules C-130HS A1334 telah hilang kontak. Pesawat tersebut direncanakan terbang dari Timika menuju ke Wamena. Hercules yang dipiloti Mayor Penerbang Marlon ini melakukan kontak terakhir pukul 6:02 waktu Indonesia Timur. Dari informasi yang didapatkan Satgas di Wamena, pesawat Hercules C-130HS A1334 menabrak Gunung Pugima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Teman-teman wartawan yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya. Pertama-tama tentu kita mengucapkan bela sungkawa atas kehilangan, atas gugurnya para prajurit TNI AU yang sedang bertugas. Kita doakan semoga arwah-arwah beliau diterima di sisi Tuhan sesuai dengan amal ibadahnya. Yang berikutnya tentu kita juga mengharapkan keluarga yang ditinggalkan mendapat atau diberikan ketabahan, kekuatan menghadapi cobaan ini. Selanjutnya tentu kami mohon maaf pada seluruh bangsa Indonesia atas kehilangan ini, atas musibah ini yang tentu sama-sama kita tidak kehendaki. Atas nama pribadi, Kaso, saya, dan atas nama dinas, sekali lagi ini musibah yang sangat memprihatinkan, sekali lagi yang tentu semua tidak kita inginkan. Dan sekali lagi kita doakan arwah para prajurit diterima di sisi Allah, Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan amal ibadahnya. Amin. Rekan-rekan, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa pada hari ini atau tepatnya pagi tadi telah terjadi kecelakaan sebuah pesawat TNI Angkatan Udara, yaitu sebuah pesawat Hercules dengan nomor registrasi Alfa atau A1334 di sekitar Bandara Wamena di Papua. Jadi pesawat ini adalah sedang dalam misi latihan dalam rangka peningkatan kemampuan penerbang yang tadinya dari co-pilot untuk menjadi captain pilot. Dan misi di Papua ini adalah salah satu tes, salah satu uji coba, salah satu latihan bahwa nantinya para penerbang ini mampu mengoperasikan pesawat dimanapun berada, artinya dimanapun pangkalan yang ada. Ya. Jadi kronologisnya adalah tadi pagi pesawat ini take off dari Pangkalan Udara Timika menuju ke Pangkalan Udara Wamena pukul 05.35 dari Timika yang diharapkan mendarat di Bandara Wamena pada pukul 6:13, namun gagal karena ternyata mengalami kecelakaan. Sebelum itu sebetulnya pada pukul 06.02 waktu Indonesia Timur,
pesawat ini sudah kontak dengan Tower Wamena. Pada awalnya akan melaksanakan pendaratan dari ujung landasan pacu 15. Jadi kalau Wamena itu koordinat atau azimut runway-nya adalah 15 dan 33. Karena di ujung runway 15 kurang baik, kemudian diputuskan untuk merubah pendaratan dari runway 33. Pada 0608 dari tower dilaporkan bahwa tower sempat melihat secara visual pesawat itu ada di downwind. Namun kemudian pada 0609 tower memanggil-manggil, tidak pernah ada jawaban dan diketahui bahwa pesawat itu mengalami kecelakaan di sebelum ujung landasan 33. Pesawat ini diawaki oleh 12 orang. Ada satu penumpang, yaitu satu penumpang terusan dari Abdurrahman Saleh, yaitu adalah personel dari Satuan Radar 242 Tanjung Warari, Biak. Jadi total korban adalah 13 orang. Jadi 12 kru dan satu penumpang adalah penumpang dinas atas nama Kapten Rino dari Satuan Radar 242 Tanjung Warari di Biak. Secara kelaikan pesawat ini layak terbang, masih mempunyai sisa jam terbang untuk pemeliharaan berikutnya, kurang lebih 69 jam terbang lagi. Jadi dari kondisi pesawat, kru semuanya layak terbang. Dan perkiraan awal kecelakaan ini terjadi karena cuaca. Namun demikian ini jangan menjadi patokan. Karena di dalam kecelakaan pesawat terbang itu ada 5 faktor yang harus diinvestigasi, 5 faktor yang harus dianalisa. Apa itu? 5 adalah kita singkat dengan 5M. 5M, M pertama adalah manusia, M kedua adalah material, M ketiga media, M keempat misi, M kelima adalah manajemen. Jadi jangan terburu-buru menyimpulkan karena itu semua harus melalui analisa dan kita sudah mengirimkan tim investigasi. Sekarang berada di lokasi adalah Panglima Komando Operasi Angkatan Udara 2, Marskal Muda Umar Sugeng. Beliau sedang mudah-mudahan sudah berada di Wamena untuk memimpin evakuasi. Yang utama sekarang adalah fokus kepada evakuasi korban. Setelah dirawat, kemudian disolatkan segala macam, nanti kita koordinasikan dengan keluarga kemana akan dibawa para jenazah ini. Itu yang kita fokus sekarang. Jadi investigasi akan terus berlanjut, tentu akan memakan waktu, tidak akan secepat. Biasanya kalau gini sudah nggak sabar. Kenapa? Jadi tolong bersabar, sekarang tim investigasi sedang mulai bekerja. Jadi itu secara singkat kronologis yang dapat saya sampaikan kecelakaan pesawat 1334 pada pagi atau hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan. Dari TVRI. Dari 12 kru dan 1 orang penumpang ada 13, berarti sudah berapa Pak yang ditemukan dan Sudah semuanya 13-nya sudah ditemukan dan sekarang sudah berada di Bandara Wamena. Pak, terus satu lagi Pak, itu berdasarkan informasi yang beredar bahwa pesawat mengangkut 12 ton itu sembako dan juga semen. Itu informasi dari mana? Apakah betul seperti itu? Lah Mbak, dari mana? Ada Informasi dari mana? beredar bahwa menyebutkan sedang mengangkut 12 ton terdiri dari sembako dan juga semen. Ya, kalau itu terjadi, itu resmi pemerintahan pemerintah Papua bahwa kegiatan angkutan khususnya sembako dan bahan bangunan itu minta diangkut oleh pesawat kita, pesawat TNI Angkatan Udara, dan itu resmi dalam rangka membantu pembangunan di daerah. Jadi saya belum cek betul persisnya apa sembako, apa semen. Setahu saya hanya semen. Ya. Jadi semen memang ada angkutannya itu dan itu resmi permintaan dari
pemerintah Papua, sehingga itu bisa dikombinasikan gitu. Tapi apakah memang bisa terjadi Pak dalam hal ini kata tadi Bapak penjelasan Bapak bahwa ini latihan tetapi sambil mengangkut Bisa dikombinasi, ya. Ada lagi? CNN. Ya Pak, dari CNN Indonesia bahwa tahun lalu kan juga ada kecelakaan di Medan pesawat Hercules C-130. Artinya ini sudah 2 kali dalam 2 tahun berturut-turut dan sudah 5 kali sejak tahun 1985 sampai sekarang. Artinya dari TNI AU sendiri kedepannya akan mengantisipasinya seperti apa? Apakah memang pesawat ini kan pesawat hibah Pak kabarnya. Nah ini kemudian kedepannya ini akan seperti apa? Apakah tidak akan menggunakan lagi atau memang akan lebih diantisipasi kedepannya bagaimana Pak? Ya, sekali lagi, setiap ada kecelakaan, setiap ada kejadian, itu akan ada investigasi. Kemudian pada ujungnya investigasi, kita akan rapatkan. Kebetulan saya sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Udara, kapasitas saya adalah sebagai Ketua Dewan Keselamatan Terbang dan Kerja di Angkatan Udara. Ketika evaluasi diadakan, disitulah kita berikan rekomendasi. Saya katakan tadi bahwa kecelakaan itu berhubungan dengan 5 faktor, yang baik bisa berhubungan langsung dan tidak. Yang saya sampaikan tadi, manusia, material, media, misi, dan manajemen. Berbicara manusia bukan berarti itu hanya pilot, bukan berarti itu hanya penerbang, bukan berarti itu hanya navigator. Manusia bisa penerbang, navigator, teknisi, dokter, bahkan manusia yang ada di bawah, baik itu tadi controller dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah material. Di situ akan dianalisa bagaimana material, dalam hal ini adalah mesin kita, pesawat kita, ketika dia akan melaksanakan misi, apa dia sudah siap, apa dia sudah melalui prosedur pemeliharaan yang betul atau tidak. Dan itu semua dilalui. Yang ketiga adalah media, termasuk media adalah cuaca. Penerbang akan selalu menerima data cuaca sebelum dia melaksanakan penerbangan. Disitulah dia akan memutuskan saya akan lanjut dengan cuaca yang begini atau tidak. Mestinya kalau dia tahu cuaca buruk atau kurang bagus, ada pertimbangan yang disesuaikan dengan kemampuan dia. Yang keempat adalah misi. Ketika dia akan melaksanakan misi, dia harus bertanya pada dirinya, kapan saya terakhir melaksanakan misi ini? Kalau dia tidak yakin, dia harus mengajukan keberatan kepada atasannya. Mohon maaf komandan, bahwa saya sekian lama belum pernah misi ke sana. Sekian lama saya sudah tidak melaksanakan misi ini. Mohon saya diganti saja. Atau mohon saya didampingi yang lebih senior, yang atau yang pasal 5 menit dia kemudian yang akan dianalisa atau yang akan didiskusikan pada saat diinvestigasi. Jadi belum ada keputusan bahwa kapan kita menggunakan lagi, itu tidak akan secepat itu. Namun demikian sementara ini tadi disampaikan oleh Kepala Staf, barangkali yang ada monitor di TV One, ada di Kompas segala tadi, sementara ini akan dihentikan dulu kegiatan penerbangan ke Wamena, kemudian penerbangan yang sifatnya penaikan kualifikasi dari co-pilot ke kapten ditunda dulu, evaluasi sampai ini selesai, baru akan diambil keputusan. Begitu. Bukan. Pesawat 1334 ini adalah bagian dari pesawat yang kita beli. Memang. Yang hibah adalah pesawat sebelumnya. Ya. Pak, ini kan pesawatnya dibeli kalau nggak dari Australia ya Pak. Betul. Boleh tahu ini umur pesawatnya berapa dan sudah dipakai Australia itu berapa lama? Australia mengoperasikan ini sejak tahun 80-an. Jadi sebenarnya relatif baru. Sekali lagi bahwa pesawat itu selalu mengalami upgrade, selalu mengalami perbaikan, dan dikirimkan ke kita. Itu di sana sudah ada perbaikan dulu, perbaikan engine, kemudian penguatan airframe segala macam. Jadi secara kelaikan pesawat ini layak terbang. Pak, dari RRI yang ingin kami tanyakan juga, boleh disebutkan nama-nama
yang penumpang dalam pesawat termasuk krunya, apakah ada penumpang umum? Terima kasih. Sekali lagi tidak ada penumpang umum, semua ini adalah prajurit kita, ya, dari 12 kru dan satu penumpang adalah penumpang dinas atas nama Kapten ya, Rino 242. Kalau saya mau Mayor Penerbang Marlon Kawer, ini adalah dia bertindak sebagai instruktur juga di dalam pesawat itu. Kemudian ada Kapten Hotlang Saragi dan Letnan 1 Penerbang Hanggo Fitradi. Ini adalah dua perwira penerbang yang sedang dalam tahap evaluasi untuk menjadi kapten. Berdua ini dievaluasi oleh Mayor Marlon untuk dievaluasi menjadi kapten pilot. Kemudian ada Letnan Fajar Prayogi, ini adalah navigator. Kemudian ada Peltu Lukman Hakim, ini juru radio udara. Ada Peltu Suyata, juru mesin udara. Kemudian ada Peltu Husen, ini juga juru mesin udara 2. Kemudian ada Serma Kudori. Kemudian Peltu Agung, ini Loadmaster. Kemudian ada Serma Fatoni juga Loadmaster dan Serda Suyanto. 12 ditambah 1 tadi Kapten Rino sebagai penumpang dinas. Kebetulan karena dia habis dinas dari Jawa, ikut dari Malang, kemudian akan pulang ke Biak. Gitu. Apa harapan Bapak kepada para keluarga dan juga menyikapi kondisi kekinian yang menimpa jajaran TNI Angkatan Udara? Ya, tentu sekali lagi saya tadi Kaso atas nama pribadi, saya atas nama pribadi dan atas nama dinas turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan. Sekali lagi musibah ini tidak kita inginkan, tidak ada yang menginginkan ini terjadi. Namun demikian Tuhan berkehendak lain. Sekali lagi mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan dapat diberikan ketabahan, kekuatan untuk meneruskan kehidupan berikutnya. Apa tadi karena cuaca gitu ya, laporan terakhir yang diterima sama tim dari anggota gitu ya, investigasi, apakah itu cuacanya gambarnya seperti apa? Pertama itu, kedua yang soal apa namanya perawatan pesawat yang material. Nah itu terakhir kapan di maintenance? Kemudian biasanya berkalanya itu berapa lama? Baik, jadi ini perkiraan awal. Sekali lagi jangan dipakai patokan. Setelah nanti ada hasil investigasi baru kita bisa pastikan apa penyebab sebetulnya yang terjadi dengan kecelakaan ini. Diperkirakan penyebab awal adalah karena cuaca. Pada pukul 06 tadi, sekitar 06.00 di daerah Wamena, itu cuacanya berawan di sekitar landasan. Berawan dengan tidak semua menutup, karena tadi terbukti bahwa dari tower sudah bisa melihat pesawat, tapi belum tentu dari pesawat bisa melihat tower atau bisa melihat runway, gitu. Karena yang mengalami kan yang di pesawat. Satu, kemudian juga ada kabut di landasan itu. Itu yang sementara yang analisanya. Jadi yang disampaikan cuaca itu. Sekali lagi ada 5M yang harus dianalisa, yang harus diskusikan, baik itu tadi 5 itu yang saya sebutkan bisa berkontribusi langsung maupun tidak langsung. Kemudian mengenai pemeliharaan pesawat, bahwa sekali lagi pemeliharaan pesawat ini dilaksanakan dengan teratur. Jadi setiap 50 jam pesawat ini dirawat. Jadi setiap kelipatan 50 jam pesawat ini dirawat dengan berbagai kegiatan. Dengan berbagai kegiatan, tidak sama dari 50 jam pertama ke 50 jam kedua itu ada peningkatan. Katakan kalau motor mungkin 50 jam pertama itu ganti oli sama filter. 50 jam kedua mungkin ganti busi dan sebagainya. Itu pesawat itu begitu banyak item. Jadi pesawat ini masih punya 69 jam lebih untuk menuju ke perawatan 1000 jam. Kalau 1000 jam berarti sudah kelipatan, kalau mau dihitung kelipatan 20 kali 50 begitu. Ya. Pak Gibran, Pak, dari Kompas TV kan tadi Bapak bilangnya pukul 6 itu sempat terlihat
pukul 6:09 sempat terlihat. Lalu ada kabut sehingga hilang kontak gitu, tapi ini ditemukan di sekitar daerah pegunungan. Apakah ada faktor pesawat ini menabrak gunung atau bagaimana, Pak? Ada kemungkinan, sekali lagi ada kemungkinan. Ya. Lain? Pak, untuk korban sendiri Pak, 13 sudah ditemukan, saat ini ada di mana Pak? Ada di Bandara Wamena. Belum dibawa ke rumah sakit? Akan dievakuasi, sekarang Panglima Korps AU-2 sedang menuju ke sana untuk mengambil jenazah itu dengan Hercules yang lain. Kebetulan ada satu Hercules lagi di sana dengan Alpha 1335 yang kebetulan juga sedang mengadakan operasi di sana. Pak, maaf, tadi Bapak belum menjelaskan siapa yang menemukan pertama kali, kemudian ditemukannya di mana, dan evakuasi sangat cepat dalam waktu mungkin 2 jam, kabarnya sudah berhasil dievakuasi semua. Mungkin bisa dijelaskan Pak, terima kasih. Kita bersyukur sekali lagi, walaupun sekali lagi ini musibah, bersyukur bahwa cepat ditemukan karena kebetulan kejadiannya tidak jauh dari bandara, itu sekitar 15 menit sampai 20 menit dari bandara, dan di sekitar situ kita punya sahabat teman kita, ada masyarakat, dibantu juga oleh Kodim 1702 Jaya Wijaya, kemudian juga ada satuan-satuan tugas lain dari kepolisian dan masyarakat setempat, itu yang membantu kita. Berarti kejadian ini menjelang landing. Menjelang landing, betul. Kalau koordinasi dengan kepolisian masih terus berlangsung hingga saat ini setelah jenazahnya sudah berada di Wamena? Ya, kita meminta pihak kepolisian, pihak TNI Angkatan Darat yang ada di sana, kita juga ada perwakilan sebetulnya, ada perwakilan di Lanut di Bandara Wamena, ada di sana. Sementara ini ketika sudah dievakuasi semua jenazah, kita meminta untuk mengamankan tempat kejadian perkara sampai dengan tim investigasi dari Mabes Angkatan Udara mencapai lokasi. Mas Sekal, ini kejadian menjelang landing ini pernah terjadi di Madiun, Pak. Kebetulan saya juga liputi lokasi ketika itu. Apakah sudah ada evaluasi dari TNI Angkatan Udara agar kejadian serupa tidak terjadi? Karena beberapa menit, detik, bahkan hitungan detik akan mendarat, Pak. Sekali lagi, setiap kecelakaan, setiap kejadian ada investigasi, kemudian sampai itu ada evaluasi. Evaluasi itu hasilnya menghasilkan rekomendasi. Sudah banyak rekomendasi yang kita berikan, sekali lagi, sudah banyak penekanan yang kita berikan, khususnya kepada yang langsung bersangkutan dengan pengoperasian pesawat ini. Sekali lagi, itu bukan kami membela diri, bukan kami mencari pembenaran. Sudah setiap saat, hampir setiap hari kita tekankan, setiap ada kecelakaan harus menjadi pelajaran, begitu ya, menjadi pelajaran untuk tidak terjadi lagi kejadian atau kecelakaan yang sama di masa yang akan datang. Itu selalu kita tekankan sekali lagi. Pak, kalau kondisi dari jenazah sendiri, apakah ada kerusakan atau seperti apa? Enggak, namanya kecelakaan. Jangankan pesawat, mohon maaf, mobil aja kalau kecelakaan, ya kerusakan pasti ada, ya, pasti ada. Baik, demikian tadi kita sudah mendengar seperti apa pernyataan resmi dari TNI Angkatan Udara dan ini masih berlangsung. Tadi pernyataan awal kita sudah mendengarkan dari Wakil Kepala Staf Angkatan Udara Marsdia Hadian Suminta Atmaja menyatakan bahwa pada 6.02 pesawat sempat melakukan kontak terakhir dan kemudian 6.08 pesawat terlihat dari tower dan selanjutnya 6.09 hilang kontak dan akhirnya ditemukan bahwa pesawat jatuh berjarak kurang lebih 20 menit dari bandara terdekat. Dan kini kita kembali bergabung dengan konferensi pers yang ada di Bandara Halim Perdana Kusuma. Dan tampaknya pernyataan dari Wakil Kepala Staf Angkatan Udara baru saja selesai dan itu menyatakan bahwa saat ini proses evakuasi masih terus berlangsung. Walaupun pesawat ini merupakan bekas penggunaan dari Angkatan Udara Australia pada sekitar tahun 84 pesawat ini dioperasikan
Tetapi dengan perawatan yang terus-menerus dan kontinu dilakukan oleh TNI Angkatan Udara, sebenarnya kondisi pesawat tadi dinyatakan masih cukup layak terbang karena masih mempunyai 69 jam terbang lagi. Dan memang tidak berkali-kali Wakil Kepala Staf Angkatan Udara menyatakan tidak dapat mengambil kesimpulan begitu cepat karena masih membutuhkan investigasi. Di antaranya ada 5 hal yang harus dipertimbangkan, yaitu manusia, material, media, misi, dan manajemen. Dan CNN Indonesia Breaking News akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. CNN Indonesia Breaking News.